Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini biasanya digunakan oleh para arsitek untuk menentukan ukuran denah rumah atau sebuah bangunan. Juga digunakan dalam membuat sebuah peta ya. Sebelum ke koordinat kartesius, kita akan mengenal dulu bidang kartesius. Bidang kartesius itu terdiri dari kotak-kotak yang mempunyai sumbu atau garis. Garis pertama atau sumbu yang pertama itu membentang dari kiri ke kanan secara horizontal, kita sebut dia sumbu X. Lalu dari bawah ke atas itu kita mengenal sumbu Y secara horizontal. Nah, ini disebut sumbu Y. Dari titik 0 ke kanan dari sumbu X itu bernilai positif. Mungkin anak-anak sudah pernah lihat yang semacam ini di SD kalau pernah membuat titik-titik seperti ini untuk pengoperasian bilangan bulat ya. Untuk bilangan bulat positif dan negatif ya. Jadi kalau dari titik 0 ke kanan itu bernilai positif, titik 0 ke kiri dari sumbu X itu nilainya negatif. Nah, lalu bagaimana dengan sumbu Y? Sumbu Y itu untuk titik 0 ke atas itu bernilai positif. Sementara kebalikannya itu negatif, yaitu 0 ke bawah. Posisi titik dalam bidang kartesius disebut dengan koordinat kartesius yang dinyatakan dengan bentuk X dan Y. Ini saya membentuk titik, bukan titik atau koordinat kartesius ya, berbentuk yang dinyatakan dengan X dan Y. Titik ini kita sebut titik A. Titik A dinyatakan dalam bentuk X dan Y. X di sini adalah apsis dan Y di sini adalah ordinat. Untuk menentukan nilai X dan Y-nya, kita bisa tentukan dari jarak titik ini ke sumbu terdekatnya ya. Jadi, dari sumbu X, kita lihat titik A ini adalah 1, 2. Membentuk dua ini ya, dua jarak. Berarti kita kasih nilai dia, X-nya adalah 2. Selanjutnya, dari sumbu Y, itu titik A sebanyak 1, 2. 2 jarak ya. Maka kita sebut dia, Y-nya adalah 2 juga. Maka titik A dinyatakan dalam bentuk X dan Y menjadi 2,2. Untuk menentukan dari titik B, kita lihat juga sumbu X, jarak dari sumbu X dan jarak dari sumbu Y. Berapa jarak yang membentang dari titik B ini menggunakan sumbu X? Kita hitung B 1, 2, 3, 4. Dan tetap acuannya adalah 0 ya. Maka kita tentukan nilai X-nya adalah 4. Nah, titik B itu dari titik 0 terhadap sumbu X, kita hitung jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan ya. Kita hitung di sini, kita tuliskan 4 di sini. Terus untuk nilai ordinatnya atau untuk nilai Y-nya, kita hitung dari ini menggunakan sumbu Y-nya. Maka kita hitung 1, 2, ternyata dari 0 ke bawah ya. Jadi nilainya adalah min 2. Kita hubungkan lagi. Nah, atau mudahnya kita bisa tentukan dengan melihat menghubungkan dulu garis titiknya ke sumbu yang terdekat, sehingga kita ketemu nilai X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah min 2. Seperti itu. Di dalam bidang koordinat ini ada yang namanya kuadran, yaitu wilayah ya. Kuadran 1 itu berada di nilai X dan Y yang bernilai positif. Jadi titik A ini berada di kuadran 1 ya. Kuadran 2 di sebelah sini itu nilai X-nya adalah minus atau ya minus, dan nilai Y-nya adalah plus, nilai positif. Sementara kuadran 3 nilai X dan Y itu sama-sama negatif. Nilai kuadran 4 atau nilai kuadran wilayah ini itu Y-nya itu minus dan X-nya positif ya. Ini biasanya ditanyakan pada beberapa soal, misalkan tentukan kuadran dari titik B, tentukan kuadran dari titik A. Nanti kita sebutkan, oh itu kuadran 1 karena nilai X dan Y-nya positif. Oh itu kuadran 4 karena X-nya positif, Y-nya negatif, seperti itu. Sampai sini paham ya, insya Allah. Nah, lanjut. Coba tulis di kolom komentar, kira-kira ini titik berapa nih? Titik C itu nilai XY-nya berapa? Oke? Saya akan tulis nama, kelas, dan jawab nilai X dan Y dari titik C ini berapa. Tunggu ya. Nah, karena tadi itu adalah posisi titik terhadap titik 0, nah bagaimana kalau titik 0-nya bergeser ke titik yang lain? Sebagai contoh, kita lanjut ke studi kasus. Nah, ditanya, tentukan posisi RSUD terhadap sekolah. Berarti yang tadinya itu kita bisa menghitung lebih mudah karena titik 0-nya, atau misalkan Andi di sini, itu berada di tengah-tengah, maka kita bisa menyimpulkan langsung kalau RSUD itu nilai X-nya adalah 2 dan 4, ya kan? X-nya 2, Y-nya 4. Ini, X-nya 2 dan Y-nya 4. Itu jika titiknya 0. Tapi ketika ada posisi ketika ternyata Andi pindah ke sekolah. Nah, jadi kita harus menghitung ulang karena titik acuan yang 0 awalnya 0 berpindah ke sekolah. Makanya pertanyaannya tentukan posisi RSUD terhadap sekolah. Seperti itu ya. RSUD terhadap sekolah. Kita lihat di sini. Untuk ke RSUD Andi itu harus berjalan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan ya? 5 satuan ke kanan dan 1, 2. 2 satuan ke atas. 5 satuan ke kanan itu X, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas itu sumbu Y-nya yaitu 5,2.
Nah, kita coba lagi ya. Tentukan posisi pelabuhan terhadap sekolah. Nah, pelabuhan di mana? Pelabuhan ada di kuadran 1, 2, 3. Pelabuhan di kuadran 3 ya. Nah, kita tentukan nih. Dari posisi sekolah, si Andi ini berangkat ke pelabuhan. Kita turun ke bawah berarti ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Nah, di sini kita bisa simpulkan. Kalau ke bawah itu selalu minus ya kan? Berarti nilainya adalah Y. Kesininya itu adalah Y. Karena pasti disumbu Y-nya ya kan? Nah, sumbu Y-nya itu 1, 2, 3, 4, minus 4. Ya, nilai X-nya adalah 1,4. Maaf pilih ya. Tentukan posisi pelabuhan terhadap sekolah. Berarti posisi pelabuhan terhadap sekolah adalah 1,-4. Begitu. Kita juga bisa menggunakan rumus untuk menentukan posisi RSUD terhadap sekolah. Tapi untuk menggunakan rumus kita harus tahu dulu titik dari RSUD dan sekolah. Nah, diketahui ya, RSUD nilai titik awalnya adalah 2,4. Sementara sekolah itu titiknya adalah X-nya -3, Y-nya 2, gitu ya. Oke, kita kerjakan soal yang A dulu. X1 dan Y1 itu adalah 2,4 ya. Terus diketahui juga Y2 sekolah itu X2 dan Y2 maksudnya ya. Itu -3,2. X1 dikurangin X2, Y1 dikurangin Y2. X1 itu nilainya 2 dikurangin X2 -3 ya. Terus Y1-nya itu 4, Y2-nya adalah 2. Maka kita bisa hitung 2 min 3 min sama plus, min sama min jadi plus ya. 2 dikurangin min 3 itu 5 ya. 4 kurangin 2 jadi 2. Maka titik posisi RSUD terhadap sekolah ada 5,2. Diketahui, kita harus tentukan dulu X1 dan Y1, X2 dan Y2 ya. Dan biasanya mudah rawan tertukar ini, jadi harus teliti. X1, posisi X1-nya, X1 dan Y1, posisi pelabuhan dulu. Pelabuhannya adalah, berapa yang belum ditentukan ya? X-nya adalah 1, 2, min 2, ya, ininya, koma min 2. Oke, sama-sama min 2. X2, Y2 itu posisi sekolahnya min 3,2. Kita masukkan rumusnya ya. X kan ya. X1-nya min 2. Supaya tidak keliru. Y1-nya juga min 2. Oke. Dan X2-nya diketahui dikurangin min 3. Dan Y2-nya itu 2 ya. Dikurangin 2. Maka kita bisa hitung ya. Min 2 dikurangi min 3 itu sama dengan min 2 ditambah 3. Otomatis dia bernilai 1. X-nya adalah 1. Lalu min 2 dikurangi 2. Min 2 dikurangi 2 itu min 2 ditambah dengan min 2 lagi di belakangnya. Berarti dia min 4. Jadi jawabannya adalah posisi pelabuhan terhadap sekolah adalah 1,-4. Alhamdulillah cukup untuk pembelajaran daring hari ini. Semoga bisa dipahami. Stay safe ya di rumah dan silakan mengerjakan tugas bagi kelas 8A yang akan muncul soalnya setelah ini. Tulis di buku dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.